Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saya lagi batuk pilek, jadi mohon maaf suaranya agak bindeng. Tapi saya ingin memberikan sedikit penjelasan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam pengobatan dokter, dan juga ini merupakan pengalaman saya bersama pasien. Jadi kalau kita lihat pasien dengan gangguan kecemasan itu kan tidak semuanya itu bisa segera sembuh ya. Ada di antara mereka tuh yang bolak-balik gejalanya datang, dan terkadang di antara mereka ini sendiri banyak pengaruh hal lain yang bukan cuma satu, tapi problem-problemnya tuh sangat dominan gitu ya. Misalnya kekhawatiran akan kondisi sakitnya, ada beberapa hal lain berkaitan dengan pengobatan itu sendiri gitu ya. Jadi belum terima sepenuhnya akan pengobatan gitu ya. Tapi hal yang seringkali saya pikirkan sebagai salah satu masalah adalah kepatuhan dalam pengobatan atau compliance. Kita tahu bahwa mengalami masalah gangguan kecemasan itu juga bukan sesuatu yang nyaman buat pasien pastinya. Tetapi ada sebagian pasien memang yang juga tidak mau menjalani pengobatan secara benar. Ya, banyak diantaranya itu suka-suka gitu ya, itu sering banget dialami oleh saya ya, apalagi kalau saya kan memberikan kopi resep. Sebenarnya kopi resep itu tujuannya untuk pasien agar tidak berhenti obat tiba-tiba dengan alasan misalnya nggak ada waktu ketemu dokter, ya dokternya cuti ya, padahal saya sendiri kan kalau cuti udah 3 bulan sebelumnya sudah dikasih tahu ya. Tapi ada aja lah alasan pasien itu untuk lepas pengobatan atau tidak mematuhi apa yang dikatakan dokternya. Dan yang menarik terkadang adalah pada saat dia sudah membaik, pasien itu merasa percaya diri timbul dan melakukan hal-hal yang memicu terjadinya kondisi tersebut. Misalnya awalnya udah nggak merokok, kemudian dia merokok lagi, terus kemudian minum dan makannya tuh mulai suka-suka lagi gitu ya. Kemudian tidurnya juga mulai begadang lagi, stresnya juga jadi bertambah, situasionalnya juga jadi sangat beliau itu biasanya pada para pasien itu sering ya udahlah kerja seperti biasa lagi gitu. Jadi olahraganya juga jadi nggak teratur gitu ya. Nah ini yang menjadi salah satu problem ya di dalam kehidupan pasien sendiri. Jadi nggak secara tuntas sembuhnya. Dan kita tahu sebenarnya problem gangguan kecemasan itu tidak semudah yang kita kira. Dia bisa bolak-balik gejalanya, bisa timbul, kemudian balik kembali, timbul lagi, balik kembali gitu ya. Jadi nggak benar-benar bisa tuntas. Salah satu masalah yang sering terkait dengan keadaan ini memang dikaitkan dengan bagaimana lingkungan juga mempengaruhi dan cara pola pikir pasien. Saya memang sering mendapatkan pasien ketika sedang berobat, datengin berobatnya juga jarang-jarang gitu ya. Terkadang misalnya 8 bulan sekali, nanti balik lagi. Tapi kalau ngomong ke banyak orang bilangnya saya masih berobat atau masih punya pengobatan dokter Andri gitu. Walaupun nggak selalu secara umum ya. Ini untuk beberapa kondisi tertentu tidak masalah. Artinya pasien bisa saja melakukan seperti itu. Nggak apa-apa nih makan obat kalau perlu aja, asalkan kita sudah kasih tahu seperti itu, bukan mengatur-ngatur sendiri dari sejak awal pengobatan. Nah ini yang menjadi problem seringkali ya. Saya jadi ingat tadi beberapa pasien yang saya tangani hari ini tuh cukup sering ada yang suka-suka gitu ya. Jadi minta pengobatan baik segera, tapi kontrolnya juga jarang gitu, nggak tentu gitu ya. Kadang 8 bulan sekali, kadang ada yang 9 bulan nggak kontrol gitu ya, dan makan obatnya tuh sebenarnya belum dikatakan baik. Ketika datang dia dalam kondisi yang belum stabil kok, tapi dia udah melepasin begitu aja. Alasannya apa? Banyak lah, ada yang nggak bisa ketemu lah mungkin ya, memang betul karena keterbatasan waktu. Tapi kan dokter di dekat rumah ada ya, kalau memang jauh nggak apa-apa, dokter dekat rumah juga nggak masalah. Kedua, ada beberapa omongan katanya jangan makan obat terus nanti bisa kena ginjal gitu ya. Padahal nggak ada tuh obat yang diberikan itu mengganggu ke ginjal gitu ya.
dan lebih percaya dengan omongan tetangga atau teman daripada dokternya gitu. Ya, kalaupun ada obat yang perlu pengawasan untuk kondisi ginjal, itu adalah lithium ya. Nah, itu adalah obat yang bisa digunakan untuk pasien bipolar atau gangguan impulsif. Jadi nggak banyak, dan itu pun juga selalu kita akan awasi kok. Jadi tidak perlu khawatir pasien itu berlebihan. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang menghambat pengobatan. Satu, pasien sendiri memang susah untuk membaik karena punya pola pikir yang salah dan itu tidak dibantu. Selain itu juga dokternya kadang-kadang juga tidak mampu memberikan pasien itu keyakinan bahwa pengobatan itu bisa berlangsung secara baik dan tidak perlu khawatir akan efek-efek obatnya. Dan semuanya harus dibicarakan dengan dokternya kalau memang ada situasi seperti timbulnya efek samping, pikiran-pikiran negatif, dan segala macam. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai kondisi dalam keadaan ini. Ya, jadi jangan sampai situasi itu pikiran itu jadi kemana-mana. Nah, ini yang paling penting ya buat teman-teman semua. Karena terkadang kita tahu bahwa era informasi itu kita akan bisa bertanya ke siapapun, ke manapun, ya termasuk chat GPT, tapi pengalaman dokter itu tidak bisa tergantikan oleh baca jurnal sendiri. Karena setiap pasien itu unik, setiap pasien itu memerlukan proses terapi yang berbeda. Dan ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa membantu, jadi fokus sama apa yang dilakukan untuk perbaikan. Jangan putus obat sembarangan tanpa sepengetahuan dokter, dan juga jangan seringkali mangkir dari pengobatan kalau memang belum dikatakan udah selesai gitu ya, atau nggak perlu berobat lagi. Ini yang harus diperhatikan sama teman-teman semua. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa, bye-bye.